Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Masih di bab 1 tentang pecahan ya. Khususnya kita akan belajar bagaimana cara mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Sekarang sebaliknya ya, dari pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya bersama-sama. Oke, langsung saja anak-anak sekalian, kita belajar hari ini ya tentang pecahan ya, masih di bab 1 tentang pecahan, dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa ya. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya, dengan cara yang pertama itu menyebutnya menjadi 10, 100 atau 1000 ya. Nah, kemudian selain itu juga ada dengan cara porogapit ya, tentunya kalian masih ingat ya. Oke, kali ini kita akan mengubah dari pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Nah, ini caranya adalah dengan mengubah menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya ya. Hampir sama ya dengan mengubah pecahan biasa menjadi desimal ya. Tetapi di sini pecahan dengan satu angka di belakang koma itu berarti diubah penyebutnya menjadi 10 atau per 10 ya. Kemudian untuk pecahan dengan 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya diubah menjadi 100, dan pecahan dengan 3 angka di belakang koma itu diubah dengan penyebut 1000. Nah, kemudian setelah itu bisa kita sederhanakan menjadi bentuk paling sederhana ya. Misalnya 2 per 10. Nah, tentunya bisa kita sederhanakan ya. Dibagi 2 dapat 1, 10 bagi 2 dapatnya 5 lah, seperti itu. Jadi kita sederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana. Oke, kita lihat contohnya ya, dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, ini 0,6. Kita lihat di sini ya. Di belakang koma 1 angka. Di belakang koma 1 angka itu artinya adalah per 10. Maka di sini jadinya adalah 6 per 10. Nah, kemudian bisa kita sederhanakan menjadi paling sederhana ya, karena kalau kita diminta mengubah ke bentuk pecahan biasa maka harus kita sederhanakan. Lah, di sini bisa kita bagi 2 ya. Jadi kita bagi 2 per 2 supaya tidak mengubah nilainya, atau nilainya sama ya. 6 dibagi 2 dapatnya adalah 3. Kemudian 10 juga kita bagi 2 dapatnya adalah 5. Nah, sehingga bentuk paling sederhananya adalah 3 per 5, karena ini tidak bisa kita bagi lagi ya. Jadi 0,6 itu bentuk pecahan biasanya adalah 3 per 5. Oke, selanjutnya mungkin untuk lebih jelasnya ini akan saya berikan contoh lagi yang kedua ya. Ini ada 0,25. Ingat, di belakang koma 2 angka itu artinya adalah per 100, sehingga di sini jadinya adalah 25 per 100 ya. Nah, di sini belum sederhana ya, maka ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Ini bisa kita bagi 5. Nah, tapi nanti panjang ya, bagi 5 ini dapatnya 5, 100 bagi 5 dapatnya 20 lah, itu nanti bisa disederhanakan lagi. Maka langsung bisa kita bagi dengan 25 per 25 lah, jadinya seperti ini ya. Jadi ada 2 cara. Yang pertama itu kita bagi 5 terlebih dahulu ya. 25 dibagi 5 itu
hasilnya adalah 5, kemudian 100 dibagi 5 hasilnya 20. Tapi ini harus kita sederhanakan lagi karena 5/20 itu bisa kita bagi 5 dapatnya 1, 20 bagi 5 dapatnya 4. Lah ini udah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi 0,25 itu sama dengan 1/4. Lah ini ada satu cara lagi yang lebih cepat ya. Jadi kita bagi dengan pembagi yang paling besar supaya kita tidak perlu membutuhkan ini cara yang panjang. Nah, caranya dengan kita bagi 25 ya. 25 dibagi 25 dapatnya 1, 100 bagi 25 hasilnya adalah 4 ya. Tuh, dengan kita bagi 25 maka akan lebih cepat. Oke. Selanjutnya ini ada contoh lagi yang ketiga supaya kita lebih paham ya. 0,125. Kalau yang pertama tadi belakang koma 1 angka, kemudian yang kedua itu di belakang koma itu 2 angka, dan sekarang belakang koma 3 angka. Kalau 3 angka di belakang koma artinya adalah per 1000 ya, per 1000. Berarti sini jadinya adalah 125/1000. Lah di sini bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi 125 ya. Jadi 1000 bisa kita bagi 125. Nah, maka ini pembilangnya kita bagi 125 hasilnya 1, kemudian 1000 kita bagi 125 hasilnya adalah 8. Maka 0,125 itu sama dengan 1/8 ya. Oke. Jadi untuk nilai tempat desimal itu berbeda-beda ya. Kita lihat di sini. Ini contohnya misalnya 123,456 ya. Jadi ini kalau ini kita sudah tahu ya. Jadi di sini adalah ratusan, kemudian yang dua ini adalah puluhan, yang ketiga ini satuan. Lah kemudian di belakang koma, kalau satu angka itu per sepuluhan, kalau angka kedua atau 2 angka berarti per seratusan, kemudian kalau 3 angka atau angka 3 berarti per seribuan ya. Oke, jadi angka ketiga ini per seribuan. Jadi kita harus ingat ya, kalau misalnya di belakang koma ada berapa angka. Nah, kalau cuma 2 angka berarti per seratusan, kalau 3 angka per seribuan, kalau cuma 1 angka itu per sepuluhan. Nah ini mungkin untuk belajar bagaimana cara mengubah dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, selanjutnya ini untuk untuk supaya kita lebih paham lagi. Nah, jadi kemarin sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengubah dari pecahan biasa ke bentuk desimal ya. Sambil diingat-ingat lagi ya, ini ada beberapa soal ya. Soal latihan yang pertama ini kita diminta untuk mengubah ke bentuk desimal 3/4. Nah, 3/4 itu bentuk desimalnya jadinya berapa ya. Kemudian yang kedua ada 1/3. 1/3 itu bentuk desimalnya seperti apa, nanti bisa dikerjakan di buku ya, kemudian difoto dan dikirimkan ya. Tuh, jadi ini 3/4 sama 1/3 ini kita diminta mengubah ke bentuk desimal. Ini untuk soal latihan pertama ya, jadi diingat-ingat materi kemarin ya. Kemudian selanjutnya soal latihan yang kedua ini yang kita pelajari hari ini, ubahlah ke bentuk pecahan biasa dan tentulah harus disederhanakan. Ingat ya, harus disederhanakan. Ini ada 0,5. 0,5 itu bentuk pecahan biasanya berapa ya. Jadi kalau bisa disederhanakan sampai paling kecil ya, atau sampai tidak bisa disederhanakan lagi. Yang kedua 0,6. 0,6 itu bentuk pecahan biasanya berapa, ini tadi sudah ada ya di materi yang dijelaskan atau di contohnya. Kemudian yang ketiga ada 0,75. 0,75 itu bentuk pecahan biasanya seperti apa ya. Jadi ada 5 nomor yang harus kalian kerjakan untuk memahami materi yang sudah ada. Silahkan dikerjakan ya, kemudian difoto dan bisa dikirimkan ya melalui Google Classroom ya. Oke,
mungkin ini dulu ya pembelajaran mengenai bagaimana cara mengubah bentuk pecahan desimal ke pecahan biasa, dan kemarin juga sudah kita pelajari bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya. Oke, jangan lupa untuk selalu belajar di rumah ya. Latihannya ini untuk memahami materi yang sudah ada, baik materi hari ini maupun materi sebelumnya ya. Oke, demikian ya. Selamat mengerjakan ya. Terima kasih. Demikian tadi anak-anak sekalian, bagaimana cara mengubah dari bentuk desimal menjadi pecahan biasa ya. Gimana? Sudah jelas belum? Kalau masih belum jelas, di sini sudah saya sajikan beberapa soal latihan ya, nanti bisa dikerjakan ya. Bisa dikumpulkan besok ya. Jadi untuk lebih memperjelas bagaimana cara mengubah dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ingat ya tadi penyebutnya bisa kita ubah menjadi 10, 100 ataupun 1000 ya. Selamat berlatih ya. Semoga bermanfaat penjelasan dari video ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.